Kawruh jiwa punika kawruh ingkang muruaken bejo. Jadi diandekan kawruh jiwa itu nanti kalau sudah mengetahui rasa-rasa di dalam diri kita akan menghasilkan kebahagiaan. Kira-kira gitu ya. Karena kita sudah tahu karakternya. Bejo ingkang mardika, kebahagiaan yang merdeka. Tegesipun boten gumantung dateng papan, zaman lan kawontenan. Sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung kepada tempat, zaman, waktu, lan kawontenan, keadaan. Jadi dia kebahagiaan yang tidak tergantung oleh keadaan, waktu, dan tempat. Dia tidak tergantung sesuatu di luar dirinya. Jadi dia hanya sebuah kebahagiaan yang enggak mengandikan apapun. Kira-kira begitu ya. Mengandikan sesuatu di luar. Yang itu sebenarnya bisa dicapai manusia. Masalahnya sekarang orang mengandikan kebahagiaan itu datang dari luar. Harus kaya dulu. Harus punya istri cantik dulu. Kalau perlu nambah satu lagi dulu. kan sekali toh. Nanti kalau sudah kepenuhan kan mesti kurang lagi. Nah, kayak gitu. Nanti di salah satunya nanti kita akan memahami karakter dari kehendak atau yang disebut karep. Nanti ada hukum-hukum universalnya, kira-kira begitu. Karepnya orang sini, karepnya orang Amerika, karepnya orang Afrika itu sama ternyata. Hukumnya maksudnya, ya karepnya beda-beda, tapi nanti hukumnya itu sama. Yang kita bisa kenali ketetapannya. Apa yang tetap dari karep itu, sifat-sifatnya bagaimana, kira-kira begitu ya. Sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung tempat, waktu, dan keadaan. Boten gumantung dateng papan, zaman, lan kawontenan. Nah, kawruh jiwa punika boten muruaken sugih. Nah, jadi kalau teman-teman yang belajar hari ini pengen kaya, mending urungkan segala urungkan niatnya. Karena tidak bikin kita kaya. Mboten muruaken angsal pangkat lan mboten muruaken angsal panguwasa. Tidak untuk mencari pangkat dan tidak untuk menjadikan kita berkuasa. Mila yen tiyang sinau kawruh jiwa kanthi gegayuhan supados sugih, supados angsal pangkat, supados angsal panguwasa punika angsal-angsalipun kecelik. Kalau dari awal sudah punya tujuan mau nanti saya belajar kawruh jiwa biar sugih, biar punya pangkat, biar punya kuasa, jenengan kecelik. Kira-kira gitu ya. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit misalnya. Kenapa oleh Ki Ageng itu disebut sebagai kawruh? Enggak dia sebut sebagai ilmu misalnya begitu ya. Nah, kawruh itu dari kata apa? Weruh. Weruh itu yang ini, weruh. Yang pakai mata ini, weruh. Kalau ilmu itu dulu di zaman wali sampai zaman Ronggo Warsito lah, itu terkait sesuatu yang sangat sangat ruhani gitu. Sesuatu yang tinggi, yang tak terjangkau gitu ya. Ilmu, melihat ilmu kasepuan dan lain sebagainya. Nah, ini kawruh Ki Ageng sengaja mengambil kata ini yang maknanya lebih dangkal. Kira-kira gitu. Weruh, ya sudah weruh saja. Jadi nanti ilmunya Ki Ageng itu yang cetek-cetek, yang desa-desa, yang sederhana-sederhana. Jadi nanti dia memahami rasa misalnya, rasa manusia itu ya jangan yang jeru-jeru. Ya kowe iki ngrasake apa saiki mu? Rasakan apa ya? Misalnya kalau loro Mas ditinggal pacarku. Nah, ya sudah itu aja. Enggak usah yang jauh-jauh. Kan kalau di dalam tradisi ilmu Jawa Islam yang lama kan kita akan mengenal bahwa rasa itu nanti tafsirnya macam-macam. Rahsya, mana gitu. Rahsya terdalam. Rahsya itu dari kata rahasia. Rahasia itu bahasa Arabnya sir. Sir. Al insanu sirri wa ana sirruhu.
Saya adalah rahasiamu, manusia. Saya itu maksudnya Allah. Dan manusia adalah rahasianya. Tapi belakangan oleh orang Jawa jadi bukan lagi rahasia, tapi dijadikan jadi kata rahsya. Rasa itu adalah Tuhan, itu adalah rahsyaku. Nah, kira-kira gitu. Lama-lama bukan lagi rahsya tapi rasa. Pangeran ki rasaku. Nah, gitu. Jadi Ki Ageng tidak ingin masuk ke sana. Nanti itu jadi ilmu yang tambah goib, tambah yang tinggi-tinggi. Nah, Ki Ageng nggak mau yang dalam-dalam begitu. Sudah rasa apa? Oh, seneng, susah, mangkel, marah, malu, terganggu. Ya gitu, rasa-rasa yang seneng, habis makan gitu, kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut. Sarehne kawruh jiwa punika kawruh rasa. Jadi tadi kawruh jiwa itu adalah kawruh rasa. Mila sinau kawruh jiwa punika sinau raosipun piyambak. Raosipun piyambak punika awakipun piyambak. Mila meruhi raosipun piyambak punika meruhi awakipun piyambak. Jadi kawruh jiwa itu tentang kawruh rasa. Kawruh rasa itu mempelajari jiwa. Jiwa punika rasanya dirinya sendiri. Jadi kawruh jiwa itu pengen mempelajari rasanya, rasa yang dirasakannya sendiri, bukan rasanya orang lain. Nanti malah jadi gugon Tuhan itu. Jadi yang ingin dipelajari adalah rasamu sendiri, rasamu sendiri. Jadi nanti saya nggak bisa ngajarin jenengan tentang rasanya jenengan. Makanya nanti ilmunya Ki Ageng ini harus dipraktekkan sendiri. Nggak bisa Anda ini nanti kalau sudah jadi pengetahuan harus Anda praktekkan sendiri. Nanti ada tekniknya. Nanti kalau kita sampai ke tingkat lanjut ilmunya Ki Ageng, nanti jenengan bisa secara praktis menerapkan ilmu ini dalam keseharian. Minute by minute, second by second. Nah, kira-kira gitu. Nanti bisa diterapkan dan itu akan mengantarkan Anda kepada kondisi kebahagiaan. Raos bejo, kira-kira gitu. Nah, karena kawruh ini, pengetahuan ini ingin mengenali rasamu sendiri, sehingga pengetahuan ini, kawruh ini disebut kawruh untuk mengenali dirimu sendiri. Karena yang ingin dikenali adalah rasamu sendiri. Jadi kawruh jiwa adalah kawruh tentang mengenali dirimu sendiri, bukan orang lain. Kawruh yang ingin mengajari kamu untuk mengenali dirimu sendiri. Kira-kira begitu. Maka sering disebut sebagai meruhi awakipun piyambak. Dados kawruh raos punika kawruh awakipun piyambak. Kawruh awakipun piyambak punika dipun sebut pangawikan pribadi. Jadi kawruh ini ingin sebuah usaha untuk mengenali rasamu sendiri. Rasamu sendiri itu dirimu sendiri. Jadi kawruh mengenali diri sendiri yang kemudian disebut sebagai pangawikan pribadi. Pangawikan pribadi niku napa nggih? Wiko itu dari kata Sang Mahawikan. Wiko itu tahu alias mengetahui diri sendiri. Pangawikan pribadi adalah pengetahuan akan diri sendiri. Jadi kawruh jiwa bisa disebut juga pangawikan pribadi atau kawruh pangawikan pribadi. Kira-kira begitu ya. Pangawikan pribadi. Dados pangawikan pribadi punika muruaken bejo. Jadi mengenali diri sendiri atau pangawikan pribadi itu akan mendatangkan kebahagiaan. Pribadi ing mriki mboten teges pribadi ingkang muluk-muluk. Nanging pribadi awakipun piyambak ingkang pandamelanipun mikir punapa-napa, kraos punapa-napa,
kaos punapa-punapa lan kepengin punapa-punapa. Jadi yang ingin dipelajari dari diri sendiri itu, rasanya sendiri itu tadi, bukan yang pribadi yang muluk-muluk. Seorang pribadi yang satu penandanya, pribadi tadi tentang yang kerjaannya itu mikir apa-apa, merasakan apa-apa, dan kepingin apa-apa. 3 unsur ini ya. 1, mikir apa, kerasa apa, merasakan apa, sama ingin apa. Ini baru 3 poin. Ingin, rasa, merasakan apa, dan berpikir apa. Tiyang punika mboten saged angsal pangawikan pribadi saking tiyang sanes, saking buku utawi saking guru, ananging namung saking awakipun piyambak. Mila tiyang punika mboten saged mucal dhateng tiyang sanes prakawis pangawikan pribadi. Jadi orang itu tidak mungkin mengetahui dirinya sendiri melalui orang lain, melalui buku-buku, dan melalui sesuatu yang di luarnya. Dia harus dikenali oleh dirimu sendiri. Kira-kira gitu ya prinsipnya. Jadi untuk mengenali sendiri, Anda nggak bisa tanya orang lain. Ya, Anda harus melihat dirimu sendiri. Anda nggak bisa mengambilnya dari buku-buku. Makanya ini nanti ajaran yang ingin mengajari kamu untuk mengenali dirimu sendiri. Mengenali dirimu sendiri itu mengenali rasamu sendiri, keinginanmu sendiri, dan pikiranmu sendiri. Kira-kira begitu. Mila tiyang punika, jadi tidak ada yang bisa ngajarin itu. Tentang pengetahuan tentang dirimu itu dari orang lain tidak bisa. Saya misalnya sekarang, saya tidak bisa ngajarin tentang ilmu, tentang mengenali dirimu, saya nggak bisa. Nanti kamu harus menerapkannya sendiri. Nah ini kita mempelajari premis-premisnya yang nanti bisa menjadi pedoman dalam usahamu mengenali dirimu sendiri. Kira-kira begitu. Nah sinau pangawikan pribadi punika dipun wiwiti sak mangke. Nah ini dari kata sak mangke. Ing ngriki lan wonten kawontenan kados mekaten. Jadi memulai pengetahuan mengenali diri sendiri, pangawikan pribadi itu harus dimulai sekarang, sak mangke. Ing ngriki di sini. Sama yang terakhir, ing kawontenan kados mekaten, dalam keadaan seperti ini. Jadi memulai mengenali diri sendiri itu sekarang, di sini, dan dalam keadaan seperti ini. Enggak usah nunggu. Nunggu, saya aku tak persiapan duit sih, enggak ini. Atau disingkat saiki, kene, ngene. Nah, kira-kira gitu. Jadi pangawikan pribadi harus dimulai saiki, kene, di sini ini, ngene, dalam keadaan kayak gini. Itu sudah cukup, enggak butuh syarat apapun. Cuma mengenali kesekarangan, saiki, kene, ngene. Nah, kira-kira gitu. Kawruh pangawikan pribadi. Nanging boten wingi sesuk, boten rika lan boten ngono. Nah, jadi bukan yang kemarin atau yang nanti, yang kayak gitu. Jadi kayak gitu, jadi kebalikannya. Jadi pasti nanti jadi kawruh yang bulat itu kalau Pak gitu. Jadi harus sekarang seperti ini dan di sini. Nanti bisa diterapkan jenengan besok misalnya bisa. Nanti dalam posisi tadi, mengenali tadi. Saat ini, kayak gini, seperti ini. Kira-kira begitu ya. Tegesipun sinau pangawikan pribadi punika
dipun wiwiti samangke ing mriki ngawakipun piyambak punika kepengin punapa, tumindak punapa, mikir punapa lan keraos punapa. Nah, ini ada unsurnya saya tambah lagi 4. Jadi dalam mengenali diri sendiri tadi yang sekarang di sini dan seperti ini tadi, ya apa yang dikenali? Dia sedang mikir apa, merasakan apa, bertindak apa, dan merasakan apa, dan kepingin apa. Jadi kepingin, rasanya apa, mikirnya apa, dan berbuat apa. 4 ini ya, yang dikenali tadi. Saat ini, saiki ngene, kene. Nah, tadi yang dikenali 4. Pengen apa, mikir apa, merasakan apa, dan sedang berbuat apa. Kira-kira gitu. Nanti pas saat itu juga. Alias tegesipun tindakipun piyambakipun tegesipun ing ngriki ketawis angelipun sinau kawruh jiwa jalaran teges-teges wonten ing ingkang ngaling-alingi. Yen ngaling-alingi wau dereng dipun sumerep tiyang boten saged sumerep dhateng teges-teges mau. Jadi apa? Jadi ini teges itu makna ya. Apa makna apa yang dirasakannya? Apa yang teges makna yang dipikirkannya? Teges makna yang sedang diperbuatnya maupun teges dari makna yang dia ingini. Nanti ternyata itu kelihatannya sederhana. Saya sedang merasakan apa misalnya. Saya sedang mikir apa itu. Saya sedang pengen apa gitu. Ternyata tegesnya itu yang membuat kita nggak bisa memaknai rasa kita sendiri itu ternyata kayak ditutup-tutupi oleh namanya aling-aling atau hijab atau penghalang. Ternyata nanti Anda itu kalau nanti sudah Anda terapkan nanti pasti Anda itu ketutupan tempelan teges Anda sendiri. Jadi rasa Anda itu nanti ditempeli pengertian sendiri yang semena-mena yang jenengan munculkan sendiri. Jadi rasa terasa nanti Anda tidak jujur. Ditanyain sederhana, Anda sedang merasakan apa ini nanti nggak jujur atau minimal nggak rasional. Nah itu halangan terbesar mengenali rasa sendiri, jiwa sendiri, awakipun piyambak nanti ada batas atau penghalang yang menutupi pengenalan akan rasa kita, akan pikiran kita, akan apa yang kita perbuat dan apa yang kita rasakan, yang kita inginkan. Itu ternyata ada sebuah halangan, aling-aling. Sesuatu yang menghalangi pengenalan itu. Nah, biasanya kita tambahi dengan tempelan makna. Yang itu menghalangi kita mengenali rasa kita. Mengenali apa yang kita pikirkan dan mengenali apa yang kita lakukan ya. Aling-aling teges wau wujud tempelan teges saking awakipun piyambak. Tiyang punika nempeli teges datang raosipun piyambak lan tempelan teges wau dipun kinten tegesipun raos. Jadi dia menempeli makna terhadap rasanya sendiri yang dia kira itu adalah maknanya, rasanya. Padahal itu cuma tempelan yang dia beri sendiri. Akhirnya menutupi makna rasa itu sendiri, kira-kira begitu. Nanti kita kasih contoh biar nggak ini ya, biar nggak bingung. Kaling-kalingan tempelan teges awakipun piyambak, jalaran awakipun piyambak nempeli teges dateng nesunipun piyambak. Nah, misalnya ini kita dalam posisi marah ya nanti. Ternyata kita itu memberi makna atas marah kita sendiri. Yang ternyata itu nanti bukan arti dari marah kita itu. Nah, misalnya saya kasih contoh ini. Tempelan tebus punika raosipun mekaten. Misalnya ini kasusnya contoh. Ya. Ini ada contoh ini. Aku nesoni anakku supaya anakku sregep sinau, supaya wasis, supaya becik. Jadi begini. Misalnya anaknya dimarahin gara-gara nggak lulus sekolah misalnya ya, atau nggak nilainya buruk itu dia marah kepada anaknya. Nah nanti alasannya kenapa saya marah?
Duh, itu untuk kebaikan dia. Makanya saya marahi. Nah, kira-kira begitu. Jadi maknanya, tegesnya itu supaya becik. Nah, biar bagus untuk dia, untuk anaknya tadi. Makanya saya marahi. Akhirnya kita memaknai rasa marah kita. Saya marah itu demi kebaikan. Agar membuat dia menjadi becik, menjadi baik dan menjadi pandai. Apa maknanya berarti? Supaya baik. Jadi saya marah itu supaya baik. Kira-kira gitu ya. Oke, makna rasa marah kita itu ternyata supaya baik. Kita menempeli maknanya sebagai supaya baik. Oke, kita cek. Tempelan teges wau rasipun ing pokok supaya becik. Jadi saya marah tadi, tegesnya, maknanya supaya baik, supaya anak saya baik. Oke ya. Dados tempelan teges wau dede tegesipun nesunipun piyambak mboten nyata, mboten nyoto lan mboten nalar. Mari kita periksa. Ternyata alasanmu memberi makna bahwa marah saya itu demi kebaikan, itu enggak nalar. Kita cek. Tempelan teges wau ngemot pamangge yen nesu punika muruaken sae. Jadi dalam pemakna usaha memaknai rasa marah tadi mengandung apa ya? Mengandung makna seperti ini. Bahwa marah itu dapat menyebabkan kebaikan. Jadi ternyata dalam pemahaman tegas tadi kita, marah itu ternyata bisa memberi kebaikan, membuat baik. Nah, yen srengen punika muruaken sae, tiyang lajeng gampil lan rikat damel sae dhateng tiyang kathah. Tiyang lajeng dhateng peken lan lajeng nyerengeni tiyang sak peken lan tiyang sak peken lajeng dados sae. Jadi kalau kita tadi implisit di dalam bahwa marah itu bisa membuat baik, ada asumsinya seperti itu. Lah kok kamu nggak datang aja ke pasar itu? Kamu marahi semua orang pasar, nanti orang sepasar kan menjadi baik. Kalau misalnya marah itu membuat baik. Lah ini nggak nalar pasti ini. Dia menempeli makna marahnya tadi itu nggak nalar. Kok iso nih? Alasannya seolah-olah alasannya apa? Mesti nggak nalar itu. Itu pasti tempelan tegesmu sendiri. Semena-mena itu pasti. Itu makna yang kamu tempelkan kepada rasa marahmu dan itu semena-mena. Kados mengkaten tempelan teges anggenipun mboten nalar. Yen tempelan teges punika konangan tiyang lajeng sumurep tegesipun nesunipun piyambak. Dene terangipun mekaten. Jadi nanti kalau dia sudah bisa, oh ini enggak nalar, ini bukan makna marah saya ini. Nanti ada proses yang di dalam yang kita nanti bisa mengecek. Oh, ini enggak nalar, dudukui berarti. Bukan itu berarti maknanya. Itu makna yang saya tempelkan dari keinginan saya saja mungkin. Nah, terus akhirnya kita cek lagi. Tiyang anggenipun ngajeni anakipun punika kangge tandon pensiun lan garan moncer. Sebenarnya orang tua terutama ya, ngajeni anaknya, menghargai anaknya, memberi kasih sayang kepada anaknya, sebenarnya dia berharap dari anaknya tadi nanti bisa mengangkat derajatnya. Makanya kalau dia nggak naik kelas, itu kita marahi. Karena dia meluputkan tujuan saya. Itu nggak kelihatan kan, tapi terus kira-kira gitu. Jadi nanti ini bukan salah benar ya, saya balik lagi ke premis awal tadi, ini bukan salah benar. Tapi kamu harus bisa memaknai rasa marahmu dan bukan Ki Ageng tidak kamu marah ya nggak masalah. Kamu marah, kamu nesu, kamu mangkel, nggak masalah. Ini fakta ilmiah saja. Tapi kamu harus jujur terhadap rasamu itu. Marah oke,
tapi jangan memberi arti marahmu tadi, mengenali arti marahmu tadi semena. Jadi dijujuri saja, kamu marah itu apa sih? Kenapa sih? Kira-kira gitulah. Jangan pura-pura baik, kira-kira gitu, jangan pura-pura. Yo kan didik lah, biar dia disiplin. Orang-orang nggak nalar. Oh ya begini loh, saya marah itu gara-gara saya itu pengennya besok anak saya jadi orang besar. Ya kan gitu, harusnya jujur gitu. Biar besok jadi anak besar, kalau dia jadi anak besar nanti kan saya ikut besar. Nah kira-kira gitu. Nah itu baru nalar. Oh berarti kalau dia gagal, itu saya marah itu gara-gara dia nggak membantu tujuan saya tadi. Nah kira-kira gitu. Nah jujur saja gitu. Nah nanti kalau kayak gitu nanti damai rasa marah jenengan itu rasa marah yang damai. Oh jebule aku ki duwe pamrih tertentu terhadap anak saya. Ya sudah dijujuri saja. Sekali lagi ini bukan kawruh baik buruk, tapi mengenali rasa kita yang jernih dan jujur, mengenali diri kita secara blokosito, secara jujur, kira-kira begitu. Nah, anggenipun, jadi ini ada kata tandon pensiun. Jadi kalau saya sudah pensiun dari pekerjaan saya, dia bisa menjadi tandon yang bisa saya serot gitu ya. Nanti kalau saya mau sudah nggak pensiunnya habis, pengen nikah lagi kan bisa minta anak saya, kira-kira gitu. Atau garan moncar, garan itu ini ya, kalau ciduk itu pegangan itu loh, nah pegangan itu. Tapi untuk kemoncaran saya, jadi kalau dia statusnya tinggi, dia biar saya, wah ini enak saya, ya, kira-kira gitu. Nah yang jujur saja, kira-kira gitu.